Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya, Justina Jazira. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita lihat dulu ya mind map-nya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang pun banyak. Ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Dan untuk kali ini, jenis gelombang yang dibahas adalah berdasarkan amplitudenya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita lihat dulu ya gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Oke, kita lihat gambarnya. Ketika kita punya tali lalu kita simpangkan ke atas, maka tali itu akan bergetar naik turun dan merambat ke kanan membentuk gelombang transversal seperti pada gambar ini. Jika titik A telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik A akan memenuhi persamaan simpangan getaran harmonis seperti ini. Y sama dengan A kali sin omega T. Untuk mengingat-ingat rumus ini, ingat saja ya sin ta. Y sama dengan A kali sin omega T. Kenapa menggunakan sinus? Karena menurut matematika, ketika gelombangnya membentuk seperti ini, menunjukkan grafik sinusoidal. Betul sekali. Nah, sehingga di sini menggunakan sin. Apa itu Y? Y adalah simpangan gelombangnya yang kita berikan ke atas maupun ke bawah. Sejauh berapa sentimeter atau meter? Apa itu A? A adalah amplitudo atau simpangan maksimum dari titik seimbangnya. Kalau di dalam gambar, titik A ini adalah sebuah titik. Sedangkan kalau A yang dimaksud di sini atau amplitudo adalah simpangan maksimum, yang mana titik maksimumnya adalah di atas ini. Nah, titik seimbangnya adalah di sini. Sehingga kalau kita tarik garisnya, nah ini yang disebut dengan amplitudo. Boleh juga yang titik maksimum yang ini, yang bawah. Kita tarik ke titik seimbangnya. Nah, ini juga disebut dengan amplitudo. Oke, kemudian kita kenal ada simbol omega atau kecepatan sudut. Satuannya radian per sekon. Nah, omega ini kalau dijabarkan berisi 2pi F. F-nya adalah frekuensi. Masih ingat kan kalau omega itu 2pi kali F dan F-nya berbanding terbalik dengan periode, maka omega itu boleh 2pi kali F, boleh juga 2pi per T. Hati-hati, bedakan T kapital itu periode, sedangkan T kecil adalah waktu. Sama-sama satuannya sekon. Nah, kalau kita uraikan omeganya menjadi 2pi per T, jadi seperti ini. Dan kalau kita pisah 2pi sendiri, kemudian ada T kecil per T besar, ini disebut dengan fase atau psi. Ya, fase gelombang. Jadi fase gelombang itu ya T kecil per T besar ini. Oke. Nah, di persamaan yang Y sama dengan A sin omega T, ini sebenarnya bentuknya sama. Y sama dengan A sin 2pi psi. Nah, dimana setelah sin itu omega T ini nih ya, ini namanya sudut fase.
Kan biasanya Y sama dengan A sin theta. Ya sin ta. Nah, theta adalah sudut fase. Sama halnya di persamaan yang ini. Maka hubungan sudut fase dengan fase yaitu theta sama dengan 2pi kali fase. Oke. Next. Jika titik A telah duluan bergetar selama T sekon dan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat sampai di titik P adalah TP, ingat-ingat rumus GLB untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Jadi TP-nya adalah X per V. Maka di titik P baru bergetar selama T mula-mula min TP-nya yaitu T mula-mula min X per V. Sehingga persamaan simpangan gelombang yang tadi untuk titik P menjadi seperti ini. YP sama dengan A sin omega. Kita masukkan T-nya min X per V. Nah, kita uraikan lagi omeganya. 2pi per T seperti ini. Kita masukkan 2pi per T-nya kali pelangi ke dalam kurung. Jadi seperti ini. Dan ingat-ingat lagi kalau V kali T waktu kalian belajar tentang besaran fisis gelombang, kalian kenal dengan istilah cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda per T. Nah, berarti kalau V kali T itu adalah lambda. Apa itu lambda? Lambda adalah panjang gelombang. Nah, sehingga persamaan umum gelombang berjalan yang ini menjadi seperti ini. YP sama dengan plus minus A kali sin omega T plus minus KX. Loh, kok ada plus minusnya ya? Nah, ini ada perjanjiannya. Seperti kalian saat memainkan tali, kalian boleh menyimpangkan talinya ke atas, boleh ke bawah. Oleh karena itu, ketika simpangannya diberikan ke atas, maka tandanya plus A. Sedangkan ketika kalian memberi simpangannya ke bawah, maka tandanya min A. Begitupun dengan aturan perjanjian plus minus KX. Gelombang ini merambat bisa ke kanan, bisa ke kiri. Aturan perjanjiannya, kalau gelombang merambat ke kanan, berarti kita gunakan min KX. Sedangkan kalau gelombang merambat ke kiri, kita gunakan plus KX. Ingat-ingat ya aturan mainnya. Jangan lupa juga, tadi muncul istilah atau simbol-simbol baru seperti lambda, yaitu panjang gelombang. Kemudian ada K. K adalah bilangan gelombang. Selebihnya kalian bisa pelajari lagi ya. Nah, selain ada persamaan simpangan atau posisi tiap titik dalam gelombang tersebut, ada juga kecepatan. Bagaimana persamaan kecepatan gelombang berjalan? Ini diturunkan dari turunan pertama simpangan terhadap waktunya. Nah, secara matematika ditulis seperti ini. V sama dengan dy dt, lalu turunan sin adalah cos. Sehingga didapatkan rumus V sama dengan AU cos omega T min KX. Ada yang menyebutkan A kali omega, ada yang menyebutkan supaya cepat AU, boleh. Ya, jadi kita di sini sudah dapat dua rumus, ya sin ta dan V sama dengan AU cos omega T min KX. Hati-hati ketika ditanya kecepatan maksimum, maka Vm yang dimaksud. Nah, Vm yang dimaksud adalah yang depannya saja, yaitu A kali omega, karena nilai maksimum cos adalah 1. Dengan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Oke, ada simpangan,
ada kecepatan, pasti ada satu lagi, namanya percepatan. Nah, percepatan ini diturunkan kedua dari simpangan terhadap waktu. Maka tulisannya D2Y, D2T. Ini artinya turunan kedua ya. Nah, tadi sudah dapat cos, sehingga turunan cos adalah min sin. Diingat-ingat lagi ya matematikanya. Sehingga diperoleh A sama dengan min A kali omega kuadrat sin omega T min Kx. Nah, sama halnya dengan ada kecepatan maksimum, maka ada juga percepatan maksimum. Percepatan maksimum atau AM berarti yang depannya saja ya, A kali omega kuadrat, karena nilai maksimum sin adalah 1. Hati-hati, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Beda-beda tipis ya dengan kecepatan. Hati-hati ya. Nah, tadi kita sudah belajar simpangan, kecepatan, percepatan. Ada juga istilah yang membingungkan antara sudut fase dengan beda fase. Nah, bedanya apa ya? Sudut itu pasti satuannya derajat, tapi kalau fase nggak ada satuannya. Nah, kalau kita tilik secara spesifik apa itu beda fase, tadi kita sudah bahas bahwa beda fase atau psi itu T per T min X per lambda. Nah, karena ditanyanya nanti beda fase, maka selisih yang dicari. Jadi, delta psi sama dengan psi 2 min psi 1. Nah, kita uraikan seperti biasa, lalu kita turunkan seperti biasa sehingga didapatkan delta psi atau beda fasenya adalah delta X per lambda. Ya, perbedaan jarak dibandingkan dengan panjang gelombangnya. Nah, yang namanya fase ini bisa sefase, bisa juga berlawanan fase. Misalnya, kita sama-sama menggerakkan gelombang ke atas. Nah, itu berarti fasenya sama. Syaratnya theta P sama dengan 2N Pi. Dengan N adalah kelipatan bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana dengan fase yang berlawanan? Maka syaratnya adalah theta P sama dengan 2N plus 1 Pi. N-nya sama 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya beda fase yang pertama kita masukkan N-nya 1, beda fase yang kedua N-nya 2, seperti itu. Oke, nah itu tadi tentang gelombang berjalan. Sudah kita kuasai semuanya. Mudah-mudahan tertanam di dalam otak dan hati kita supaya tidak lupa. Nah, selanjutnya kita kenal dengan gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner ini kebalikannya gelombang berjalan. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua gelombang yang amplitudonya selalu berubah-ubah. Kalau tadi gelombang berjalan amplitudonya sama. Kalau gelombang stasioner amplitudonya berubah-ubah. Jadi tidak semua titik yang dilalui gelombang ini amplitudonya sama. Dan saat membahas gelombang stasioner, ada istilah baru. Ada perut, ada simpul. Perut adalah titik amplitudo yang maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo yang minimum. Ingat ya, ada perut yang menggembung, simpul berupa titik. Oke, next. Gelombang stasioner ini dibahas atau dibagi jadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Kita tengok dulu gelombang stasioner ujung bebas. Sebelum kita ke gambarnya, kita ingat-ingat dulu deh bedanya apa atau contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat waktu Idul Adha biasanya cara menalikan kambing ke tiang itu gimana?
diikat rapat atau ada longgarnya. Nah, betul sekali. Biasanya ikatannya itu lingkarannya dibuat renggang. Jadi kalau diikat di tiang ada renggangnya gitu, lingkarannya ada space-nya. Untuk apa ya kira-kira? Nah, jawabannya adalah peri kehewanan. Kenapa sih peri kehewanan? Gini, jadi yang namanya kambing, sapi itu bisa saja suatu saat dia mau bergerak loncat-loncat gitu kan, atau saat kelelahan dia tidur gitu. Nah, ketika dia bergerak loncat-loncat, nah ini bayangkan saja ini kambing, ini talinya nih ya yang biru nih, tapi di tiangnya ini diikatnya lingkarannya itu renggang. Nah, jadi ketika dia loncat ke atas, nih talinya juga ikutan, maka ininya juga nanti talinya juga akan bergeraknya ngikutin ke atas juga. Kebayang ya kalau dia lagi loncat-loncat terus talinya diikat rapet di tiang, misalkan di bawah, kecekik dong dia. Nah, itu maksudnya peri kehewanan. Sama halnya dengan ketika dia tidur, maka dia kan di tanah ya, gitu ya. Jadi talinya kan akan jatuh ke tanah. Nah, sama karena dia longgar, ya talinya juga ada di tanah gitu. Ya, jadi ini tidak akan menyakiti hewan. Oke. Nah, ini karena ketika dia bergerak ke atas, pantulannya juga sama, ketika dia bergerak ke bawah pantulannya juga sama, maka yang disebut gelombang stasioner ujung bebas itu tidak mengalami pembalikan fase, yaitu fase gelombang datang dan pantulnya sama. Jadi beda fasenya 0. Oke. Nah, tadi karena ada gelombang datang ke kanan dan perjanjiannya ke kanan adalah minus, maka persamaannya jadi A sin omega T min Kx. Sedangkan pantulannya ke kiri, maka plus Kx. Y2 sama dengan A sin omega T plus Kx. Nah, yang namanya gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang, jadi Y1 dan Y2 ini dijumlahkan. Seperti ini. Kita ingat-ingat dulu ya, bagaimana sih penjumlahan sin menurut matematika? Ya, seperti ini. Sehingga kalau kita uraikan pelan-pelan saja ya, nanti kita dapatkan 2A sin omega T cos Kx. Tapi karena bentuk persamaan gelombang itu Y sama dengan A sin omega T, maka kita taruh sin omega T-nya di belakang. Jadi bentuknya lebih mudah seperti ini. YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Kenapa 2A? Karena tadi ada gelombang datang dengan gelombang pantul, sehingga ada 2 amplitudo. Nah, supaya tidak tertukar-tukar nih, biasanya kesalahannya itu sin Kx apa cos omega T ya? Atau sin Kx cos omega T. Nah, itu yang bikin bingung biasanya. Nah, supaya tidak tertukar-tukar, ingat-ingat gelombang stasioner ujung bebas, bebas cos karena sinta. Jadi yang punya kos-kosannya sinta namanya. Jadi bebas cos duluan karena Kx sinta, sin omega T. Oke, ingat ya, bebas kos karena sinta. Yang punya kos-kosannya sinta. Nah, kembali lagi ke bentuk persamaan umum gelombang. Jadi di sini ada yang ditanyakan nanti amplitudo biasa A, ada juga yang ditanyakan amplitudo perpaduan hasil superposisi gelombang stasioner ujung bebas tadi. Nah, ini yang disebut dengan AP. Yang mana? Yang sebelum sin, yaitu 2A cos Kx. Harus jeli di pertanyaan soalnya apa. Nah, ingat-ingat lagi di awal bahwa di gelombang stasioner kita kenal dengan letak perut dan letak simpul.
perut itu ketika gelombangnya menggembung, ya, membentuk gunung gitu. Nah, letak perut kan gelombang transversalnya bisa banyak ya letak perutnya. Jadi ada perut ke-1, perut ke-2, perut ke-3. Nah, letak perut ke N ini sama dengan setengah kali lambda kali N. Jadi misalkan perut ke-1 masukkan N-nya 1, perut ke-2 masukkan N-nya 2. Seperti itu. Dan ketika ditanya letak simpul S, misalkan simpul 1, simpul 2, simpul 3. Jadi kalau yang namanya simpul itu ketika dia di titik amplitudo terendahnya. Nah, ini rumusnya 1/4 lambda 2N plus 1. Jadi ketika kita masukkan simpul ke 1, N-nya 1, berarti 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, berarti 3/4 lambda. Seperti itu. Hati-hati, letak perut dan letak simpul ini dihitung dari ujung bebas. Berarti yang di tiangnya itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke ujung terikat. Nah, ini kebalikannya ujung bebas. Kalau ujung terikat di sini disimpul mati, diikat mati. Jadi talinya nggak bisa bergerak naik turun kayak tadi yang dipakai di kambing atau sapi. Nah, ini di rapet gitu di sini di tiangnya. Nah, di sini ya. Nah, tadi kalau istilah yang perut sama simpul tuh ini loh. Jadi kalau perut tuh yang menggembung, berarti yang ini nih perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, dihitung dari ujungnya. Apakah itu ujung bebas, apakah ujung terikat? Tadi ya, yang tadi ya. Nah, kalau yang simpul itu yang ini nih, titik simpul nih, titik pertemuan yang terendahnya nih. Ini titik simpul 1, simpul satunya di sini. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat bedanya dengan yang tadi di ujung bebas. Kalau di ujung bebas perut duluan. Jadi perut 1, perut 2 gitu ya. Simpulnya baru di sini. Simpul 1, simpul 2. Nah, beda dengan yang tadi ujung terikat. Nah, di sini di ujung terikat simpul duluan S1 baru perut 1. Nah, gelombang stasioner ujung terikat ini dia ketika disimpangkan ke atas, gelombang datangnya nih ternyata memantul balik fase, nih gambar yang kuning ini. Sehingga di gelombang stasioner ujung terikat mengalami pembalikan fase sebesar setengahnya, setengah pi atau 108 setengah pi ya, setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi delta psi sama dengan setengah pi. Sama dengan ada gelombang datang, dia ke kanan berarti pakai omega t min kx, sedangkan gelombang pantulnya dia ke kiri berarti plus kx, dan terjadi pembalikan fase berarti berlawanan fasenya dengan yang mula-mula, maka di sini ada minus a. Begitu. Nah, gelombang stasioner ini adalah perpaduan dua gelombang, maka ketika dijumlahkan jadi seperti ini. Ingat-ingat lagi matematikanya, penjumlahan sin seperti yang tadi diperoleh rumus YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Duh, tambah ketuker nggak ya nanti sama yang stasioner ujung terikat? Yang diingat-ingatnya adalah yang gelombang stasioner ujung bebas, yaitu bebas cos karena sin ta. Nah, di ujung terikat kebalikannya. 2A, kalau tadi kan cos duluan, ini sin duluan. 2
2A sin KX cos omega T. Pokoknya ini kebalikan dari ujung bebas. Ya, oke. Nah, sama ada amplitudo perpaduan di gelombang stasioner ujung terikat, yaitu yang sebelum ini, sebelum cos omega T. Jadi, AP-nya adalah 2A sin KX. Bagaimana menentukan simpul dan perutnya? Dibalik aja dari rumus ujung bebas tadi. Kalau di ujung bebas, rumus yang setengah kali lambda kali N itu rumus perut. Nah, tapi kalau di ujung terikat justru rumus simpul ke N. Ya nggak? Jadi, kebalikannya lah. Begitupun dengan letak perut. Di sini pakainya 1/4 lambda, 2N plus 1 di ujung terikat. Kalau rumus ini di ujung bebas, ini letak simpul. Kan gitu ya. Jadi supaya nggak bingung, kalian pegang rumus yang ujung bebas saja dulu. Bebas cos karena sinta, perutnya gimana rumusnya, simpulnya gimana rumusnya. Nah, nanti kalau itu sudah dipegang, ketika ada soal yang ujung terikat, kebalikannya rumusnya dari ujung bebas. Begitu ya. Kayaknya kalau belum latihan kurang enak nih. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh-contoh soal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kalian boleh istirahat dulu, kalian boleh refreshing dulu, karena kita sudah 25 menit berjalan memahami materi ini. Pasti lapar, pasti haus, silahkan minum dulu ya. Oke. Di contoh soal ini nanti kita akan mempelajari 5 contoh. Yuk kita lihat. Gelombang berjalan nih, persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan dengan 10 sin 2pi 0,5x min 2t. Jika x dan y dalam meter serta t dalam sekon, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, bagaimana nih rumusnya? Ini kalau dibahas jadi panjang ya. Dari persamaannya dulu kita masukkan 2pi-nya ke dalam ini, kali pelangi gitu ya, sehingga diperoleh nanti jadi 10 sin px min 4pi t. Lalu kita tahu bahwa depan t itu adalah omega, kan persamaannya adalah y sama dengan a sin kx min omega t, maka depan t adalah omega, maka omega adalah 4pi. Sedangkan kalau omega diuraikan 2πf, sehingga f-nya adalah 2 Hz ya. 4pi bagi 2pi jadi 2 Hz. Nah, yang kx, k-nya berarti yang depannya x yaitu pi, dimana k kalau diuraikan adalah 2pi per lambda. Jadi 2pi per lambda sama dengan pi tadi, jadi lambdanya sama dengan 2 meter. Nah, cepat rambat gelombang itu kan V sama dengan lambda kali F. Jadi lambdanya 2, F-nya 2, hasilnya 4. Seperti itu. Nah, ini kalau cara panjangnya. Sebenarnya ketika kalian menemui soal seperti ini di gelombang berjalan, kemudian ditanya cepat rambat gelombang, sebenarnya kalian itu tinggal melihat, ini khusus ya, khusus di kalau ditanya cepat rambat gelombang. Cara cepatnya, kalian tinggal lihat yang depan T dengan depan X saja. Jadi kalau mau nyari V, lihat aja depan T-nya 2, bagi depan X 0,5. Jadi 2 dibagi 0,5 sama aja 2 bagi setengah, hasilnya 4. Lebih sama kan? Gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang kayak gini. Kalau di gelombang berjalan, nyari cepat rambat, tinggal depan T dibagi depan X. Oke? Next, soal berikutnya.
Soal berikutnya kita hapus dulu. Nah, suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz, F-nya 500, merambat dengan kecepatan V 300 meter per sekon. Berapa jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase, tetanya 60 derajat. Nah, seperti ini. Ada F, ada V, ada beda sudut fase, ditanya jarak, berarti X ya. Nah, seperti kita tahu bahwa VF itu pasti rumusnya yang V sama dengan lambda kali F. Jadi kita nanti dapat lambda dulu nih, panjang gelombang, V per F. V-nya 300, F-nya 500, jadi 3/5. Dihubungkan dengan beda fase. Yaitu beda fase itu delta X per lambda. Jadi di sini delta X-nya yang ditanya karena jarak, jadinya delta fase kali lambda. Fasenya tadi berapa fasenya? Nah, hati-hati nih ngerubahnya nih. Kalau kita udah dapat lambdanya tadi 3/5, fasenya ini kan di sini adanya sudut fase. Kalau sudut fase 60 derajat dibikin fase tinggal dibagi 360 derajat aja. Ya, gitu. Jadi 60 per 360 berapa tuh? 1/6 ya. 1/6 dikali 3/5. Jadinya 1/10, yaitu 0,1 meter. Jadi kalau dari derajat mau diubah ke fase, sudut fase mau ke fase, tinggal dibagi 360. Oke. Berikutnya, ini sudah masuk ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner titik simpul ke-10, berarti S ke-10, berjarak 1,33 meter dari ujung bebas. Jika diketahui frekuensi gelombangnya 50 Hz, tentukan panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Nah, ini harus digarisbawahi nih, ini soal tentang gelombang stasioner ujung bebas. Oke. Nah, di ujung bebas, letak simpulnya itu kan pakai rumus yang 1/4 lambda 2n+1. Karena ini letak simpul yang ke-10, kita masukkan n-nya adalah di sini n-nya adalah 9. Kenapa? Karena di ujung bebas yang mulai duluan adalah perut, simpulnya setelah perut kan, jadi ini dikurangi 1 ya, jadi 2 kali 9 plus 1 gitu. Nanti di sini dapat lambdanya 28 cm atau dibikin meter 0,28. Jadi hati-hati kalau misalnya ditanya letak simpul ke-10, n-nya dimasukinnya 9 karena n-nya itu n-1 karena di ujung bebas perut duluan ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya, selain panjang gelombang adalah cepat rambat. Ditanya cepat rambat, V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi udah dapat, F-nya ada 50, hasilnya jadi 14 meter per sekon. Gitu ya. Soal berikutnya masih tentang gelombang stasioner, mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx berarti cos kx, sin 5πt berarti sin omega t. Nah, berarti ini ujung bebas walaupun tidak disebutkan di soalnya secara tersurat, kita harus sudah paham kalau tadi bebas cos karena sin ta ya, cos kx sin omega t, maka ini ujung bebas. Tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Nah, karena ini ujung bebas, tadi kita harus tahu dulu bahwa untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, cari dulu deh letak perutnya. Di ujung bebas tadi setengah kali lambda kali n, perut duluan kan, berarti anggap saja perut pertamanya 0 ya enggak, karena kan dia mulai duluan kalau di ujung bebas. Nah, terus kalau simpulnya 1/4 lambda 2n+1,
karena kita tadi masukkan n-nya adalah yang mula-mula 0, ya ini juga n-nya 0, jadi 1/4 lambda. Nah, jadi jarak terdekatnya 1/4 lambda. Lambdanya dari mana? Lambdanya kita tengok dari persamaan umum ini ada K. K itu kan yang depannya X, berarti K-nya itu nilainya 4pi. Nah, kalau diuraikan K itu 2pi per lambda. Sama dengan 4pi, berarti lambdanya dapat 0,5 M. Nah, masukkanlah ke sini. Dapat akhirnya 0,125 M. Gitu ya. Berikutnya, sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8, A-nya 8 cm dan frekuensi F-nya 14 Hz. Sementara itu ujung tali lainnya terikat. Nah, ini tersurat nih ya, bahwa ini soal tentang gelombang stasioner ujung terikat. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan V-nya 3 cm per sekon, tentukan letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal getaran. Nah, ini ujung terikat, ada panjang tali L, ada amplitudo, ada F, ada V, ditanya simpul kelima dan perut kedua. Simpul kelima. Oke, kalau di ujung terikat simpul duluan kan, berarti simpul kelima X simpul 5 sama dengan setengah lambda kali N. Jadi di sini simpul kelima berarti N-nya 4 ya. Jadi ingat-ingat kalau ini simpul kelima kurangi 1 aja N-nya ya, jadi 4. Setengah kali 12 kali 4 jadi 24 cm. Dengan demikian letak simpul kelimanya adalah, awas ya, ini kan dihitung dari ujung terikatnya, letak simpul kelima yang 24 cm ini. Nah, sedangkan di soal ditanyanya letak simpul kelima dari titik asal. Kalau ada kalimat dari titik asal, berarti panjang tali yang tadi 95 dikurangi 24. Gitu. Jadi nanti letak simpul kelima dari titik asalnya yang benar adalah 71 cm. Tapi jika ditanya letak simpul kelima dari ujung terikatnya, maka jawabannya 24 cm. Hati-hati ya. Pertanyaan yang berikutnya, letak perut kedua. Letak perut kedua. Oh, ini pembahasannya salah ya. Oke. Perut kedua ini harusnya nulisnya X P ya, P kedua. Nah, ini 1/4 lambda 2N plus 1, karena perut kedua kita masukkannya N-nya 1. Pokoknya dikurangi 1 aja ya N-nya. Nah, sudah dapat letak perutnya 9 cm. Ingat, ini dihitung dari ujung terikatnya. Sehingga kalau ditanya dari titik asal, panjang tali dikurangi hasil yang tadi. 95 dikurangi 9, 86 cm. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak terasa ya, kita sudah belajar kurang lebih sampai 40 menit gitu. Karena ini pembahasannya lumayan banyak, dari mulai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner, kemudian contoh-contoh soalnya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami dengan mudah. Jika ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung di kolom komentarnya atau bisa langsung menghubungi saya dengan follow @Justina_Jazira. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya tentang materi fisika lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.